Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini saya sedang menganggur dan saya ingin mendesain sebuah rumah. Bukan ingin sih, saya sudah mendesain sebuah rumah lebih tepatnya gitu ya. Dengan luas tanah 20 kali 7 meter. Kebetulan saya hanya memiliki tanah seluas itu, yaitu 20 kali 7 meter, dan saya berniat ingin membuat sebuah rumah dengan desain yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagi kalian mungkin barangkali ada yang mencari referensi untuk desain rumah, kalian bisa tonton secara lengkap video ini ya. Dan di sini saya menggunakan salah satu aplikasi untuk mendesain rumah, yaitu aplikasi Planner 5D. Sebetulnya banyak sih aplikasi untuk mendesain sebuah rumah, cuman kalau misalkan pengalaman yang sudah saya rasakan gitu dari beberapa aplikasi yang sudah saya coba, atau mungkin saya kurang informasi juga kali ya, Planner 5D ini lebih lebih enak gitu. Karena kalau misalkan aplikasi lain itu dia sulit untuk mengukur panjang bangunan, tapi kalau misalkan Planner 5D itu tidak terlalu susah gitu. Nah, mari kita lihat aplikasinya. Nah, ini adalah desain rumah yang sudah saya rancang tadi sambil nganggur-nganggur ya. Dan sebelumnya saya sudah bicarakan dengan Pak suami ya, bahwa dari tanah 20 kali 5 meter itu kami ingin memiliki rumah dengan desain punya garasi, ada letter L-nya, terus ada sedikit lahan untuk bercocok tanam di depan dan di belakang, lalu ada ruang TV, ada ruang TV, ruang tamu, 3 kamar tidur, lalu ada ruang sholatnya, ruang makan, dapur. Kalau misalkan didengar sih ya, dengan unsur-unsur permintaan tadi mungkin kok kayak nggak cukup gitu ya, dengan lebar 7 meter doang loh. Emang sih panjangnya 20 meter tapi lebar 7 meter gitu. Tapi setelah kita desain ternyata dapat juga gitu kan, dengan desain rumah. Ruang tamu ada, 3 kamar tidur, ruang TV, ruang makan, ruang sholat, 2 kamar mandi, dan dapur yang luas. Dan tidak lupa juga dengan garasi, lahan cocok tanam, dan juga letter L, semuanya lengkap sesuai kebutuhan suami. Oke. Ini dia rancangan sementara yang sudah saya rancang tadi, sedikit demi sedikit sambil nganggur-nganggur aja sih ya, karena sekarang lagi stay at home gitu kan. Jadi saya rancang seperti itu, saya pikir-pikir, dan ini dia hasilnya ya. Mari kita lihat penampakan setan kali, penampakan 3D-nya ya. Tadat, ini dia. Kekurangan dari aplikasi ini, dan mungkin aplikasi-aplikasi lain juga sama mungkinnya kekurangannya, tapi ya memang semua aplikasi ya semuanya juga pasti punya kekurangan dong. Dan ini ada kekurangan aplikasi ini adalah terbatas dalam segi penyediaan part-part yang gratis gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin lengkap part-partnya kan, seperti milih jendela, milih pintu yang sesuai keinginan, itu banyaknya yang berbayar. Kalau yang gratis itu paling satu gitu. Dan ini saya menggunakan part-part untuk mendesain rumah ya yang seadanya aja, karena ya saya lagi nganggur juga gitu kan. Oke, ini dia desainnya ya. Tadi sudah saya perlihatkan sementara. Nah, ini dia penampakan rumah yang sudah tadi saya buat dengan permintaan dari Pak suami. Ya, oke, mari kita absen semuanya. Nah, ini lebarnya 7 meter, panjangnya 20 meter. Kalau misalkan kalian punya luas tanah yang seluas dengan luas tanah aku, ya bisa jadi referensi kalian. Rumahnya sederhana, mungkin bisa dibilang minimalis ya, sesuai kebutuhan dan gak neko-neko, gak banyak pajangan-pajangan yang gak dibutuhin gitu. Jadi semuanya yang sesuai kebutuhan aja gitu ya, karena emang ya
rumahnya nggak terlalu luas, tapi ya sesuai kebutuhan aja. Rumah itu kalau misalkan ingin terlihat luas, yang penting rapi, barang-barangnya tertata rapi gitu kan. Ini dia garasi ya, garasi, lalu lahan untuk bercocok tanam ya, agak susah sih. Ini adalah letter L, ini itu pintu samping. Nah, kita masuk. Oke, bagaimana masuknya? Iya, ini adalah ruang tamu ya. Oke, ini adalah ruang tamu. Kita dari atas saja biar enak. Ini adalah ruang tamu, hanya cukup untuk beberapa sofa. Karena di sini emang partnya susah ya, jadi nggak ada kursi yang sesuai kebutuhannya, agak kecilan atau meja yang bundar aja gitu kan. Jadi saya pakai seadanya, yang jelas kira-kira ukuran ruang tamu seperti ini. Lalu kita masuk. Kelihatan sempit sih, tapi mungkin kalau udah jadi rumah enggak, karena emang semua pintu sudah saya ukur ya. Nah, ini dia ruang kamar tidur pertama saya buat menghadap ke menghadap ke belakang ya, dengan desain berdamping-dampingan dengan ruang tamu. Lalu kamar tengah di sini ya cukup untuk lemari. Kamar tidur ya memang sempit, tapi ya sesuai kebutuhan aja lah. Nah, ini dia ini adalah ruang TV. Jadi karena keluarga aku banyak ya, keluarganya ada dari teteh yang sudah menikah gitu kan, banyak lah intinya. Jadi saya buat di sini ruang keluarga agak luas gitu, untuk berkumpul lah. Kalau misalkan memang ada acara-acara kayak riungan juga kan enak ya, dari ruang tamu mungkin kursi-kursi bisa dikeluarkan, nah bisa nyambung ke ruang keluarga gitu, jadi luas kan gitu. Nah, untuk kamar 3 saya buat selang-seling ya, kiri kanan gitu. Nah, ini untuk ruang 3. Nah, kamar ini ngomong-ngomong ukurannya 2,8 meter. Ya, kalau misalkan kalian punya luas tanahnya lebih dari itu sih, ya syukur-syukur bisa jadi lebih luas gitu. Nah, saya buat di sini meja makan dengan dihadapkan dengan pintu samping. Jadi dari ruang makan ini kita bisa keluar lewat pintu samping, gitu, lewat depan bisa ya. Nah, lalu di sini saya buat sekecil ruangannya sangat kecil. Apa ini ya? Itu saya ceritanya berniat untuk saya jadikan musola gitu, dan sholatnya saya menghadap ke belakang ceritanya, jadi saya buat pintunya di situ saja gitu kan, biar enak jadi nyamping gitu. Nah, dapurnya alhamdulillah saya buat di sini mungkin luas segini ya, luas buat saya ini luas ya, lumayan, yang penting rapi. Lalu kamar mandinya 2. Kenapa saya buatnya berantakan ini kamar mandi ya? Saya buat di sini yang satu agak kecil, yang satu agak lebar, agak besar gitu. Ya, jadi yang satu ingin hanya untuk kamar mandi, untuk WC aja, yang satu bisa untuk naruh mesin cuci gitu kan, kolam yang besar bisa jadi. Lalu ini di belakangnya ada lahan untuk bercocok tanamnya, dan ditotal-totalkan semuanya ini panjangnya adalah 20 meter, dengan luas bangunan rumahnya ini adalah 15 meter, kurang lebih 15 meter ya. Nah, kita lihat lagi, kalian mungkin bisa mencontoh atau menjadi referensi untuk kalian desain rumah saya ini. Boleh dicoba, silahkan. Oke, cukup sekian aja hasil dari nganggur-nganggur hari ini. Jangan lupa untuk yang udah nonton atau yang baru nonton, silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas gitu. Informasi yang lebih jelas enggak, untuk informasi video-video lain yang mungkin saya suatu saat nanti saya upload. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.